Lalu bagaimana potensi kecurangan yang mungkin muncul pada saat proses penghitungan suara di berbagai tingkatan? Kita akan bahas bersama Dewan Pembina Perludem yang juga dosen hukum pemilu Universitas Indonesia, Mbak Titi Anggarni. Mbak Titi, selamat siang. Mbak Titi, setelah melakukan pemantauan proses pemungutan suara secara umum, apa yang menjadi analisis Anda? Ya, saya melakukan pemantauan di dalam negeri dan juga di luar negeri di Kuala Lumpur bersama tim pemantau pemilu Migrant Care. Kalau di dalam negeri bersama teman-teman Perludem. Jadi temuan yang paling dominan itu tentu saja adalah soal persoalan teknis ya. Ini kita bicara batasi dulu pemungutan penghitungan suara. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan prosedural yang itu bisa berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih. Misalnya dilaporkan soal pemahaman kapasitas petugas di TPS. Contoh, kalau ada pemilih yang masuk daftar pemilih tambahan atau DPTB, ini kan pemilih yang berpindah tempat karena mengurus pindah memilih. Memang disebutkan bahwa dia kalau di TPS itu jadi administrasi atau kemudian tata kelolanya supaya tertib, DPT, lalu DPTB dan DPK sejam sebelum berakhirnya pemungutan suara. Tapi kalau DPTB-nya yang sudah urus pindah memilih datang lebih awal, dia tetap harus dilayani. Nah, beberapa laporan adalah dia datang sebelum jam 11 lalu disuruh pulang oleh KPPS dan kemudian karena dia malas dia tidak kembali lagi ke TPS. Artinya kan itu membuat kehilangan suara dari pemilih. Lalu juga masih ada masyarakat kita yang berpandangan kalau dia belum terdaftar di DPT dia bisa memilih di mana saja di seluruh wilayah Indonesia asal punya KTP elektronik. Nah, itu yang membuat terjadi friksi dengan KPPS karena pemilihnya memaksa begitu ya, dan kemudian KPPS-nya memang tidak membolehkan karena aturan itu memang tidak membolehkan, tetapi ada beberapa temuan yang KPPS-nya membolehkan. Nah, itu dari sisi prosedur yang bisa berdampak pada pemungutan suara ulang. Jadi kalau ada pemilih yang tidak memenuhi syarat di suatu TPS, maka harus dilakukan pemungutan suara ulang. Tentu tendensi itu belum mengarah kepada kecurangan, tetapi dia berdampak pada konsekuensi misalnya tadi pemungutan suara ulang. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan yang sekarang banyak beredar validitas Sirekap. Jadi ada input foto dan ada input angka. Nah, input angka ini ternyata tidak sesuai dengan angka yang di dalam foto. Misalnya 86 menjadi 886. Sebenarnya yang digunakan itu kan adalah yang manualnya begitu ya, yang ada di foto itu, yang kemudian disalin ke dalam salinan C hasil. Tetapi yang sudah beredar di luar ada kesengajaan manipulasi, kecurangan dan seterusnya. Nah, ini yang kalau tidak segera diluruskan oleh KPU ini bisa teramplifikasi kepada narasi-narasi yang lebih besar lagi. Jadi sejauh ini temuan kami itu adalah memang murni kesalahan input karena data hasil yang foto yang berasal dari penghitungan manual itu memang sudah benar begitu, hanya saja ketika dikonversi menjadi angka itu ada kesalahan di dalam penginputan. Tetapi KPU harus menganggap ini serius karena kalau tidak direspon dengan proporsional dan dengan penjelasan yang meyakinkan, ini akan terus menjadi rentetan bola salju yang disertai dengan disinformasi dan provokasi dan dampaknya bisa buruk. Jadi respon cepat KPU sangat diperlukan. Nah, lalu berikut catatan soal Malaysia. Catatan soal Malaysia, Bawaslu kan baru merekomendasikan pemungutan suara ulang untuk metode kotak suara keliling dan pos. Jadi betul bahwa memang pemilihan via pos itu rentan sekali manipulasi. Karena kenapa? Karena alamat tujuan itu tidak valid atau kemudian tidak bisa sepenuhnya dipastikan pemilih itu masih berada di alamat pengiriman surat suara via pos. Misalnya saja saya menerima laporan surat suara via pos itu banyak yang didistribusikan dengan asal-asalan, dilempar ke halaman rumah, ke teras, ke tangga. Jadi betul-betul bukan seperti di Indonesia diperlakukan sangat ekstra ya keamanan dan lain sebagainya. Bahkan ada temuan laporan yang saya dengar dari informan 500 surat suara itu via pos yang dikembalikan ke KBRI karena ditemukan oleh seorang ibu dijadikan alat bermain oleh anak-anak di perkampungan. Nah, kalau ini kan dia jujur mengembalikan kepada KBRI, tapi ada ribuan surat suara yang didistribusikan via pos sampai dengan tanggal 11 Februari hari Minggu saat pencoblosan di TPS itu belum kembali dan tidak bisa di-tracking dia ada di mana. Nah, berarti celahnya di mana saja ditemukan Mbak Titi? Iya,
celahnya kalau di luar negeri itu adalah soal validitas pemilih via pos. Jadi karena dia tidak bisa dipastikan betul diterima oleh si penerima begitu ya. Dan di beberapa alamat itu satu alamat mengandung beberapa ratus orang. Jadi dia mudah kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang dan punya itikat jahat. Makanya kan kemarin ada 1.900 lebih surat suara yang sudah tercoblos yang oleh KPU dinyatakan itu tidak akan dihitung. Nah ini terkait dengan banyak video yang beredar itu. Tapi ternyata dalam praktiknya tidak hanya satu kasus itu, tetapi surat suara via pos yang tadi ya tidak diterima oleh orang yang tidak valid dan kemudian tidak jelas keberadaannya sudah dikembalikan atau belum, itu masih menjadi persoalan di Malaysia. Makanya saya setuju rekomendasi dari Bawaslu untuk pemungutan suara ulang. Nah yang lain-lain saya kira soal kasus yang sudah tercoblos ya di beberapa TPS itu ada yang di beberapa daerah Madura dan lain sebagainya, itu kan tindak pidana. Kalau memang terbukti dan ditelusuri ada aspek kesengajaan. Yang bahaya sebenarnya kalau dari sisi persentase peristiwa-peristiwa tadi itu persentasenya kecil. Tapi narasinya kalau tidak bisa ditindaklanjuti dengan keyakinan penegakan hukum yang efektif, terbuka dan transparan, dia akan terus dikembangkan menjadi narasi yang lebih konspiratif dan kontroversial. Nah ini makanya Bawaslu harus merespon cepat, mengabarkan kepada publik apa yang sudah mereka lakukan, termasuk pemungutan suara ulang yang akibat bencana alam ya, karena ada banjir dan lain sebagainya, sekitar 668 TPS oleh KPU, itu harus dilakukan dengan baik. Berarti Mbak Titi kalau ada kendala soal logistik, apakah ada kekurangan seperti kekurangan surat suara begitu? Ya, berdasarkan data temuan, kita kutip misalnya data Bawaslu, kalau yang saya pantau di Malaysia itu bahkan pemilih yang menggunakan hak suara dengan paspor karena tidak terdaftar di DPT, itu setengah dari pengguna hak pilih, ratusan ribu. Kalau di dalam negeri dari TPS yang saya pantau itu belum menemukan, hanya saja memang ada surat suara kurang itu tapi angkanya hanya 1. Misalnya tidak berdampak pada kebutuhan keterpenuhan surat suara. Tapi kita masih mengalami ada 6.000 lebih tempat pemungutan suara yang surat suaranya tertukar. Jadi seharusnya dia dikirim ke lokasi A, tertukar ke lokasi B. Walaupun kemudian rekomendasi Bawaslu adalah pencoblosan itu dihitung tetap sah, tapi untuk partai politik nilainya, jadi bukan untuk si caleg. Nah ini merugikan nih, karena kenapa? Menentukan keterpilihan caleg itu kan berdasarkan suara terbanyak. Berarti ini bisa mengubah konfigurasi keterpilihan caleg dari suatu partai soal suara terbanyak. Dan ini rentan untuk menjadi materi perselisihan hasil. Mbak Titi, ada laporan dugaan penggelembungan suara tidak baik Pilpres maupun Pileg? Iya, kalau yang sekarang kami belum menerima, saya belum menerima begitu, kecuali yang kasus yang Malaysia itu ya, itu sudah dicoblosi lebih dulu surat suara via pos dan itu ada ribuan, itu kan kecurangan, manipulasi begitu ya. Termasuk juga kasus yang Paniai ya, karena mereka marah tidak ada formulir C pemberitahuan, bahasa populernya surat undangan memilih begitu. Jadi mereka marah dan membuang logistik. Lalu juga yang di Madura itu soal yang sudah tercoblos dan di beberapa titik temuan soal surat suara yang sudah tercoblos dan itu sedang diteliti begitu ya. Dan kalau ini memang ada kesengajaan ya itu bisa mengarah kepada tindak pidana. Tapi soal penggelembungan ini kan harus dikonfirmasi ya, karena setiap saksi memang memegang hasil. Tapi biasanya kasus penggelembungan itu Mbak yang harus diwaspadai banyak terjadi di tingkat kecamatan. Karena kan dia merekapitulasi hasil dari banyak TPS. Makanya saksi pasangan calon, saksi partai politik, saksi calon anggota DPD, jangan mengabaikan proses di PPK. Walaupun misalnya untuk Pilpres sudah ada quick count ya, tapi kan kita ingin prosesnya semua ini benar sampai ujung. Tapi potensi kecurangan ini di Pemilu 2024 ini ada lebih banyak di Pilpresnya atau di Pilegnya, Mbak Titi? Kalau Pileg itu, kalau Pilpres ini kan narasinya adalah
bagaimana membangun keterpilihan pra. Jadi bukan saat dia mencoblosnya, tapi bagaimana mengkondisikan dia mencoblos sesuai dengan pilihan yang dikehendaki. Dan itu kan dalam banyak kajian bahkan di pilkada pun dilakukan, misalnya dengan memberikan kickback berupa program-program hibah, bansos, politik uang. Jadi sebelum eksekusi pilihan. Nah itu yang di Pilpres. Kenapa? Karena calon di Pilpres itu sedikit. Kalau dia main-main dengan angka mudah ketahuan. Dan biasanya para calon itu punya saksi. Tapi manipulasi, rekayasa hasil, pergeseran atau pergerakan suara secara ilegal itu paling banyak di pemilu legislatif. Karena pergerakan atau pergeseran suara itu antar caleg biasanya. Apakah antar caleg satu partai atau pergerakan suara dari partai yang tidak lolos ambang batas parlemen ditransaksikan untuk partai yang ingin menambah suara gitu. Ya, tahan dulu Mbak Titi, nanti kita akan kembali lanjut lagi dialog kita mengawal hasil pemilu. Kita akan ke gedung KPU terlebih dahulu, saudara, dan kita akan melihat di sini sudah disiapkan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Komisioner KPU dan juga Bawaslu. Soal potensi kecurangan pemilu 2024 dan juga penghitungan suara. Saudara, ini merupakan bentuk responsif dari KPU dan Bawaslu terkait adanya pembentukan tim untuk menginvestigasi potensi kecurangan suara dari tim ses pasangan 01 dan 03. Mbak Titi, bagaimana pendapat Anda tentang rencana KPU dan Bawaslu untuk menginvestigasi kecurangan pemilu ini? Memang seharusnya dilakukan. Jadi justru kalau tidak terlihat sikap proaktif itu menimbulkan pertanyaan. Karena mereka kan yang diberi otoritas. Jadi Indonesia ini Mbak, satu-satunya negara yang penyelenggara pemilunya itu ada 3 kamar. Kamar yang pertama KPU sebagai pengawas pemilu, sebagai pelaksana tahapan pemilu. Kamar kedua itu ada Bawaslu sebagai pengawas setiap tahapan pemilu dan juga bagian dari penegakan hukum dan mewujudkan keadilan pemilu. Kamar yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bahkan satu-satunya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang permanen yaitu adalah DKPP. Dan kalau kita bicara narasi kecurangan, mengapa itu relevan untuk disikapi dengan responsif dan profesional oleh KPU Bawaslu? Pertama, saat pengundian nomor urut, itu biasanya kan orang bicara soal konsolidasi pendukung dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana proses itu berjalan sesuai dengan harapan. Tapi ketika pengundian nomor urut itu yang disampaikan oleh 3 capres adalah soal kecurangan. Walaupun kemudian bahasanya adalah jangan sampai ada kecurangan, kita menolak kecurangan dan seterusnya. Jadi dari sana saja itu sudah ada pemicu begitu. Dalam bergulirnya proses, misal contoh penyelenggara pemilunya beberapa kali terkena putusan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terakhir melibatkan anggota dan ketua KPU. Peringatan keras terakhir untuk ketua dan peringatan keras untuk anggota. Dan tidak terlepas juga Bawaslu beberapa kontroversi muncul, misalnya beberapa kasus yang dalam narasi sederhana publik itu memuat politik uang, tetapi tidak dikategorikan bagi-bagi uang itu sebagai politik uang hanya karena tidak ada kata ajakan. Kan ini ada kesenjangan nih antara skema penegakan hukum yang memang ketat gitu ya. Dalam tindak pidana itu ada unsur-unsur, misalnya harus ada unsur ajakan dan lain sebagainya. Sementara kalau publik kan melihatnya ya kalau ada orang bagi-bagi uang begitu ya di masa kampanye ya itu politik uang begitu. Nah hal-hal seperti ini kalau terbiarkan maka akan ada persepsi lalu kemudian paradigma bahwa ada pelanggaran yang terbiarkan. Dan itu berbahaya karena dia akan menimbulkan satu, degradasi terhadap kepercayaan publik pada proses pemilu dan penyelenggara pemilu dan juga berdampak pada hasil. Yang ketiga akan menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pemilu dan produk dari pemilu. Dan yang terakhir ini bisa men-trigger konflik-konflik yang terpicu atau
terbakar karena tadi ya merasa tidak mendapatkan keadilan, merasa tidak mendapatkan penyelesaian yang berkepastian hukum. Nah, ini yang tidak boleh begitu. Mbak Titi, jika atau misalkan ada saksi-saksi dari parpol yang merasa keberatan, bagaimana tahapannya agar bisa diakomodasi keberatannya? Keberatan itu bahkan bisa diakomodir dari sejak TPS. Jadi saat proses pemungutan penghitungan suara, pengawasannya itu satu dilakukan oleh petugas pengawas TPS yang merupakan personel dari Bawaslu. Yang kedua dilakukan oleh saksi-saksi peserta pemilu. Peserta pemilu di TPS itu ada peserta pemilu DPR DPRD, peserta pemilu presiden wakil presiden, dan peserta pemilu DPD. Nah, selain itu masyarakat juga bisa memantau. Nah, yang bisa keberatan itu hanya petugas pengawas TPS dan saksi. Jadi kalau dia melihat misalnya kok ada orang masih pakai baju alat yang memuat logo, tanda gambar dan nomor urut partai, kan nggak boleh, itu adalah bagian dari kampanye. Nah, dia bisa keberatan melaporkan kepada petugas pengawas TPS langsung bisa melakukan penanganan pelanggaran, atau misalnya dia keberatan terhadap penggunaan hak pilih oleh pemilih yang diragukan validitasnya. Berarti boleh langsung saat itu juga, boleh, tidak menunggu boleh. Sampai pemungutan suara selesai. Jadi kalau dia administrasi itu namanya penanganan pelanggaran administratif pemilu cepat. Jadi diselesaikan secara cepat. Dan kalau dia tidak puas misalnya dengan respon dari KPPS, itu harus dicatat di dalam form keberatan dan kejadian khusus di TPS. Dan itu nanti bisa menjadi bukti di Mahkamah Konstitusi. Atau kemudian ketika misalnya melaporkan ke Bawaslu. Jadi jalurnya nanti bisa dua nih Mbak. Kalau tereskalasi menjadi ketidakpuasan, mereka bisa menempuh upaya hukum pertama ke Bawaslu, yaitu berupa pelaporan pelanggaran administratif, pelaporan tindak pidana pemilu, atau bahkan pelaporan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, Bawaslu ini bisa menerbitkan putusan bahwa bahkan putusannya bisa sampai kalau terbukti pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, diskualifikasi. Nah, yang berikut adalah kalau sudah penetapan hasil secara nasional yang itu direncanakan 20 Maret 2024, maka pihak-pihak yang keberatan peserta pemilu 3 kali 24 jam setelah penetapan hasil secara nasional oleh KPU bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Untuk pemilu presiden sendiri penyelesaiannya selama 14 hari kerja setelah permohonan diregistrasi, sedangkan untuk pemilu DPR, DPD, DPRD itu waktunya 30 hari.